Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurul Santi dari kelas 3 Ekonomi Syariah A dengan NIM 19, 17, 20, 10, 20 akan membacakan resum materi pengantar perbankan dari perkuliahan pertama sampai perkuliahan keempat, yaitu tentang pengertian dan ruang lingkup lembaga keuangan bank. Pengertian lembaga keuangan bank. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan memuat pengertian lembaga keuangan bank. Kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu sebagai berikut. 1. Pengertian bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. 2. Pengertian bank umum. Yang dimaksud dengan bank umum adalah bank yang dapat melaksanakan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi, pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 belum terdapat aturan tentang penggunaan prinsip syariah. Namun, setelah dilakukan perubahan dan penyempurnaan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Umum telah diberi kesempatan untuk melakukan bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya tentang ruang lingkup lembaga keuangan bank. Untuk ruang lingkup lembaga keuangan bank, yang pertama kita akan membahas tentang aktivitas dari lembaga keuangan bank tersebut. Aktivitasnya secara umum ada 3, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa-jasa lainnya. Kemudian akan dibahas jenis-jenis bank. Dari segi fungsinya atau luas kegiatan atau jumlah produk yang ditawarkan, bank diklasifikasikan menjadi 2, yaitu ada bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kalau bank umum itu melayani semua jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank, tapi kalau bank perkreditan rakyat itu dibatasi. Bank perkreditan rakyat tidak melayani simpanan giro, tidak melayani clearing, tidak melayani transaksi-transaksi valuta asing, dan juga tidak melayani kegiatan perasuransian. 2. Dari segi kepemilikan atau ditinjau dari pemilik saham serta akte pendiri. Bank diklasifikasikan menjadi 5, yaitu bank milik pemerintah, di mana pemerintah di sini bisa dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian ada bank milik swasta nasional, bank milik koperasi. Kalau bank milik koperasi itu contohnya Bank Bukopin. Kemudian bank milik asing dan bank milik campuran. Jika ditinjau dari segi status atau kemampuan bank dalam melayani masyarakat, ada 2, yaitu bank devisa, di mana bank diberi kewenangan melakukan transaksi keuangan ke luar negeri dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan valuta asing. Ada juga bank non-devisa, bank yang tidak diberi izin melakukan transaksi seperti transaksi-transaksi yang dilakukan oleh bank devisa. Materi selanjutnya yaitu tentang tujuan lembaga bank dan struktur organisasi bank. Tujuan utama pemerintah atau pihak swasta mendirikan bank yaitu untuk memperoleh profit atau keuntungan. Juga untuk membantu pemerintah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Berkaitan dengan struktur, pada prinsipnya, bank juga organisasi yang mengedepankan 2 konsep dasar, yaitu tentang profit atau keuntungan dan tentang continuity atau keberlanjutan usaha. Nah, unsur-unsur yang terdapat dalam struktur organisasi bank, yang pertama ada pemegang saham, yang kedua dewan komisaris, ada dewan direksi, pejabat eksekutif, dan ada karyawan. Materi selanjutnya yaitu fungsi lembaga bank dalam perekonomian negara. Setidaknya ada 5 fungsi lembaga bank dalam perekonomian negara. Pertama, sebagai lembaga intermediary atau sebagai penghubung. Menjadi penghubung antara pihak yang kelebihan dana sebagai pemilik dana.
kepada pihak yang membutuhkan dana. Di sini tujuan dari bank sebagai lembaga penghubung yaitu untuk peningkatan taraf hidup masyarakat. Yang kedua, sebagai lembaga kreditur, karena bank diberi izin untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat. Yang ketiga, bank sebagai debitur, karena bank menerima pinjaman dari lembaga lain. Yang keempat, bank sebagai lembaga keuangan, karena jika dilihat dari aktivitasnya, memang bank selalu dikaitkan dengan keuangan. Yang kelima, sebagai penyedia jasa lainnya bagi masyarakat. Karena dengan pemberian jasa-jasa inilah menjadi salah satu cara untuk bank mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun serta menyalurkan dana kepada masyarakat. Seorang tokoh bernama Suharjono juga menegaskan bahwa bank memiliki 3 fungsi utama dalam pembangunan ekonomi. 1. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. 2. Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana pada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Dan terakhir, bank sebagai lembaga yang memperlancar transaksi perdagangan dan peredaran uang. Selain fungsi tersebut, bank juga memiliki peran dalam kehidupan modern saat ini. Bisa ditinjau dari kegiatan-kegiatan manusia yang sudah erat kaitannya dengan perbankan, seperti adanya jual beli online di mana kita membayar menggunakan transfer, bisa juga dengan jasa antar, dan hal-hal lain yang dipermudah dengan adanya lembaga bank. Itu tadi materi yang sudah saya bahasakan berkaitan tentang perbankan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.